Halo Sobat Semasa, kembali lagi nih pada sesi podcast Semasa kali ini. Perkenalkan, nama saya Alvan Deva Biakta Pratama yang akan menemani teman-teman semuanya pada sesi kali ini. Teman-teman tahu nggak, saat ini saya sedang berada di kediaman dari salah satu guru yang sangat berjasa untuk SMA Negeri 1 Jember. Kira-kira siapakah beliau, teman-teman? Yes, kita saksikan bersama-sama sebentar lagi. Let's go! Oke teman-teman semuanya, kali ini kita udah bersama Pak Tino. Assalamualaikum Pak Tino. Waalaikumsalam Selamat sore, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Selamat sore juga. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah kita selalu dapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi untuk menggambarkan feeling dari Bapak Tino hari ini, mungkin dari rate 1 sampai 10, hari ini Bapak Tino feelingnya gimana, Pak? Angka 1 sampai 10. Sangat-sangat senang sekali, ya sangat pas sekali ya. Sangat senang. Oke teman-teman, berarti saat ini Pak Tino sangat bersemangat untuk Ya, berada pada sesi podcast kali ya. ini. Sebelum kita masuk dalam perbincangan kita lebih lanjut teman-teman, kita mempersilahkan Pak Tino untuk berkenalan kepada teman-teman dan sekaligus menyapa sobat semasa yang sekarang mungkin lagi menonton video kali ini, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih atas kedatangan ekstrakurikuler yang baru, Action. Ya. Ini adalah ekstrakurikuler yang mungkin tidak semua sekolah ada. Ini harus ada anak-anak yang istilahnya pinter IT dan masalah-masalah fotografer. Makanya saya sangat bangga sekali kedatangan anak-anakku semuanya ini. Ya, semoga ekstrakurikuler ini nantinya akan membawa kebaikan bagi kalian semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Amin, amin. Terima kasih juga Bapak karena kami telah diizinkan untuk berkunjung dan bersilaturahmi dengan Pak Tino. Berbicara tentang SMA Negeri 1 Jember, Pak. Ya. Bapak Tino selama di SMA Negeri 1 Jember itu sudah berapa lama untuk mengabdi di sana, Bapak Tino? Saya mengabdi di SMA 1 Jember itu mulai 2006, tepatnya bulan Juli tahun ajaran baru sampai 2022 Agustus, sekitar 16 tahun. 16 tahun saya bersama anak-anak yang mempunyai bakat, kemampuan, serta perilaku yang sangat baik. Itulah SMA 1 Jember. Ya, sudah cukup lama sebenarnya Bapak Tino di SMA Negeri 1 Jember ya Pak. Selama di SMA Negeri 1 Jember, Pak Tino ini mengajar mata pelajaran apa Pak? Saya guru bimbingan kanseling. Jadi memberikan pelayanan kepada anak-anak tentang masalah satu, yaitu masalah pemilihan program studi. Baik itu studi di SMA 1, yang dulu itu ada 2 jurusan, yaitu jurusan IPA dan IPS. Ya, terus dilanjutkan dengan kegalauan anak-anak tentang pilihan perguruan tinggi. Pilihan perguruan tinggi inilah yang menjadi tugas pokok kami. Karena apa? Karena guru BK tidak mempunyai target lulus itu hal yang biasa. Jadi lulus SMA itu sudah hal yang biasa. Ya. Yang paling berat adalah bagaimana anak-anak SMA itu bisa lulus di perguruan tinggi sesuai dengan yang diinginkan. Inilah yang sangat berat dan itulah target guru BK. Apabila prosentase keberhasilan yang masuk perguruan tinggi itu tinggi, ya berarti kita mempunyai suatu
suatu kebanggaan tersendiri. Kita mempunyai suatu hal yang patut kita turunkan kepada adik-adik kelasnya. Ini loh kakak kelasmu ya kan sudah sekian persen masuk perguruan tinggi. Makanya adik kelasnya harus mencontoh. Supaya apa? Supaya menjadi motivasi bagi adik-adiknya untuk mencontoh kakak kelasnya yang berhasil. Kan SMA 1 kan sekolah yang favorit. Ya, sekolah yang favorit ini ya jangan sampai nanti favorit harus favorit selamanya. Jangan sampai favorit nanti tidak favorit. Nah, ini yang saya tidak ingin. Harapan para purna. Ya, harapan para purna, yaitu ya tetap kalau dulu itu SMA 1 di nomor 1, selamanya ya akan nomor 1. Tidak ada namanya SMA 1 berada di nomor 2 untuk di Kabupaten Jember. Ya syukur-syukur kalau sampai di provinsi atau di nasional. Itu. Oke, sepakat Bapak, karena namanya SMA Negeri 1, angka 1 berarti harus nomor 1, Nomor bukan 1. nomor 2, khususnya di daerah Jember. Berarti di bimbingan konseling sendiri ini Bapak, berarti Bapak sangat dekat dengan siswa-siswa. Dengar-dengar juga Bapak ini masuk dalam bagian kesiswaan nih Pak. Iya, betul. Nah, bagaimana kan di kesiswaan itu memberikan sistem ketegasan terhadap siswa, sementara di bimbingan konseling itu ada sistem kasih sayang terhadap siswa. Itu bagaimana Pak pembagian antara kedua hal tersebut? Memang sebetulnya itu tidak bisa disatukan ya antara kesiswaan dan BK. Tetapi kami sudah memberikan warning ke anak-anak bahwa saya mempunyai 2 fungsi. Apabila ada anak yang mengalami suatu masalah, ya kan, terutama ada segi kedisiplinan, saya berbicara, saya sekarang sebagai kesiswaan, bukan sebagai guru BK. Sehingga anak-anak paham tentang perilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib, dia menyadari, bahkan dia sadar kalau dia sampai kena poin atau menerima hukuman atau sanksi yang sesuai dengan di aturan tata tertib itu. Jadi anak-anak saya beritahukan bahwa saya itu sebagai guru BK atau saya sebagai guru siswaan. Sampai ada yang ngomong, yang guyon gini, ya, wah Pak Tino ini bermuka 2 loh. Kenapa kok bermuka 2? Ya Pak, satu sisi keren, satu sisi lemah lembut. Nah kan itu muka 2 Pak. Ya enggak apa-apa lah, ya memang itu harus seperti itu. Kalau keren terus ya kamu ya enggak seneng kamu. Makanya saya kadang-kadang itu dekat pada anak-anak. Kalau salah pun, kalaupun itu anak itu akrab dengan saya, kalau salah ya tetap akan saya berikan suatu sanksi sesuai dengan tata tertib. Itu, Mas. Wah, menarik ya teman-teman. Di sisi lain Pak Tino harus menjadi guru yang sangat dekat dengan teman-teman, di sisi lain juga harus memberikan ketegasan terhadap teman-teman. Tadi juga saya sedikit tertarik dengan salah satu murid Pak Tino yang mengatakan bahwasanya, wah Pak Tino ini bermuka 2, itu bagaimana Pak secara rinci? Karena memang betul yang dikatakan Pak Tino, antara kesiswaan dan BK itu sebenarnya tidak bisa disatukan. Itu bagaimana? Ya maksudnya itu kadang-kadang marah ya kadang-kadang enggak. Jadi kalau umpamanya saya marah kepada anak itu, nanti setelah marah, setelah itu ketemu anak itu lagi ya enggak marah dah. Nah itu, jadi ya cepat, jadi hilang ya hilang. Jadi tidak ada istilahnya walaupun anak itu marah, kali bagaimana, dendam di hati saya enggak ada. Ya dendam di hati saya enggak ada. Karena apa? Karena ya tidak boleh memang ada dendam, itu kasihan lah. Kalau sedangkan anak-anak itu mengalami suatu masalah itu biasanya kan anak itu tidak ingin. Ya, benar. Tidak ingin. Anak terlambat, ya itu sebetulnya dia juga nggak ingin. Ya karena kebiasaan saja. Kebiasaan apa? Kebiasaan tidak tertib. Mulai dari mana? Ya mungkin itu karena dari orang tua, ya kan. Yang kadang-kadang orang tua tidak mau membangunkan. Atau orang tua kadang-kadang tidak berani membangunkan putranya. Iya, tidak berani. Benar, karena apa? Dibangunkan itu anaknya marah. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya terlambat. Ya, terlambat. Ya, tapi kalau terlambat di sekolah pada waktu dulu ya tetap
ada istilahnya itu ada aturan yang tercatat di tata tertib bahwa terlambat 1 kali itu aturannya adalah baris PBB di depan. Ya. Dan itu sudah saya konfirmasikan, saya konsultasikan pada kepolisian dan saya anukan kepada TNI, ya Pak, apakah saya memberikan sanksi PBB itu masuk pembulian atau hukuman? Oh bukan, itu pendidikan. Itu pendidikan, jadi tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. 1 kali baris, 2 kali baris, 3 kali baru orang tua diundang. Orang tua diundang, ya kan? Diberikan suatu pemahaman kenapa kok anak ini ya sering terlambat. Kalau masih tetap terlambat, 5 kali terlambat, ya, itu ada pantauan khusus pembelajarannya tidak di kelas, biasanya pembelajaran tersendiri di BK. Biar apa? Biar anak itu tidak terlambat terus, Karena apa? Karena sebetulnya itu kan IQ itu tidak ada artinya, ya kan? IQ itu tidak berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang. Yang berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang itu adalah perilaku, sikap. Pinter bagaimanapun, kalau perilakunya jelek, sikapnya jelek, tidak akan berhasil. Ya. Nah, syukur-syukur kalau ada anak yang pinter, perilakunya bagus, sikapnya bagus, wah itu menjadi siswa idola itu. Siswa yang ya pasti banyak temannya, guru mesti banyak yang senang. Endingnya ya kan, wis anak pinter baik, pasti menemukan perguruan tinggi yang apa? Yang dicita-citakan, yang diinginkan. Itu Mas ya. Ya, memang setuju ya teman-teman, karena terkadang ketegasan itu diperlukan untuk mendidik anak, untuk mendidik siswa agar lebih baik lagi. Nah Bapak, untuk dalam proses penegasan, apakah ada wali murid yang protes anaknya diberikan sanksi, atau pada saat PBB adakah wali murid yang langsung spontan menegur Bapak atau bertanya kepada Bapak gitu Pak? Tidak ada. Bahkan saya yang menegur orang tuanya, Pak tolong besok putranya diantarkan lebih pagi. Ya, diantarkan lebih pagi supaya apa? Supaya ya kan tidak terlambat. Tidak ada yang protes, karena kita tidak melakukan kekerasan kan. Ya hanya PBB. PBB itu di mana-mana itu ada. Bahkan di sekolah-sekolah yang semi militer itu sangat banyak PBB-nya itu. Ya. Ya teman-teman, jadi semua itu bukan berarti guru-guru kita memberikan ketegasan, bukan berarti tidak sayang. Justru guru-guru itu sayang terhadap kita supaya mendidik sikap, karena sikap dan attitude dan moralitas itulah ada yang utama dari segala hal. Selama proses mengajar Bapak, apakah ada kesulitan selama ini, atau kesulitan paling yang dirasakan paling banyak oleh Bapak Tino selama ini itu apa Pak, dalam proses mengajar? Kalau dalam pelayanan itu yang sangat kesulitan itu seperti ini, yaitu ada anak-anak yang tidak, istilahnya memilih tidak sesuai dengan passionnya. Bahasa anak sekarang itu passion, ya kan, minatnya itu. Jadi memilih perguruan tinggi tidak sesuai dengan passionnya. Ini yang kadang-kadang saya itu bingung. Ya, karena anak-anak yang seperti itu ada beberapa nanti hasil. Pertama itu kalau tidak sesuai passion itu anak itu akan drop out. Ya, karena kok gini ya. Bahkan ada anak-anak yang dia pertama awal ngoyo masuk di Fakultas Kedokteran. Masuk di Fakultas Kedokteran UNER, ya kan. 1 semester keluar. Kedokteran UNER itu keluar. Ya kan. Ada yang milih ya kan kedokteran, tapi kemampuan ya yang enggak diasah dengan baik. Nah ini yang kadang-kadang itu yang menjadi sesuatu kendala. Kalau umpama anak-anak itu mau diajak istilahnya diskusi, menemukan titik temu, ya kan,
Nah, itu saya yakin anak-anak dalam pemilihan di perguruan tinggi pasti banyak hasilnya. Ya. Dan yang kedua, ya anak-anak itu sekarang itu saya lihat, yang pada waktu saya sebelum pensiun itu saya mendata siapa yang les, siapa yang tidak. Ya, siapa yang les tidak. Itu yang les sangat sedikit sekali. Yang nambah bimbingan belajar itu sangat sekali. Ya ada di sekolah, kalau di sekolah ya itu banyak yang tidak datang. Sehingga apa? Sehingga yang seperti inilah yang kadang-kadang itu menurunkan persentase keberhasilan anak di perguruan tinggi. Jadi ya tidak tahu kalau sekarang bagaimana ini untuk yang di apa itu bimbingan belajar berapa, terus yang di les itu tingkat absensinya, masuknya itu berapa persen. Kalau umpamanya yang jarang masuk, ya kalau jarang masuk berarti ya ibaratnya kan ilmunya kan tidak tambah banyak, tambah sedikit itu. Apalagi ditambahi dengan tidak ikut bimbingan belajar, ya habis. Ya, gitu. Ya, baik teman-teman, berarti kita ini harus mengikuti passion kita nih Bapak. Iya, betul. Tidak boleh memaksakan apa yang tidak bisa kita lakukan gitu teman-teman. Ya. Karena sesuatu yang dipaksakan itu hasilnya tidak pernah maksimal gitu. Tidak pernah maksimal, betul. Benar. Jadi teman-teman, saat ini kita juga telah menyiapkan video persembahan untuk Pak Tino nih Bapak. Ya. Karena jasa-jasa Pak Tino, kami siapkan video untuk ucapan terima kasih dan tribut kepada Pak Tino. Gitu, ya. Baik, silahkan Bapak. Nama saya Ki Ketut Suwardinata, ya, salah satu guru di SMA Negeri 1 Jember ini. Bahkan saya masuk kategori guru yang sudah paling senior, ya, bapak-bapaknya di sini. Saya sebagai salah seorang guru di sini ingin menyampaikan kesan saya terhadap salah seorang mantan guru, yaitu Bapak Dr. Andes Tino Buari. Dalam sudut pandang atau perspektif saya sebagai mantan kolega, mantan teman sejawat, sesama guru di SMA Negeri 1 Jember, saya mengenal beliau, Pak Tino Buari, sebagai sosok guru yang sangat profesional di bidangnya, yaitu sebagai guru BK, guru bimbingan dan konseling. Beliau sangat disiplin di dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya, khususnya dalam memberikan layanan bimbingan kepribadian, bimbingan sosial, maupun bimbingan karier kepada siswa-siswi di SMA Negeri 1 Jember. Bahkan, ya, kalau saya boleh bercerita, saya dulu ketika bertugas sebagai wakasek kurikulum, sementara Pak Tino pada waktu itu bertugas sebagai wakasek kesiswaan, kami bekerja sama sangat intensif, ya, di dalam memberikan layanan bimbingan akademik dan bimbingan karier khususnya pada waktu itu. Di mana pada waktu itu, ya, tepatnya antara tahun 2006 sampai 2011, SMA Negeri 1 Jember ini pada waktu itu mendapat status sebagai salah satu sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional (RSPI). Nah, pada waktu itu sekolah kita punya kebijakan-kebijakan yang sangat strategis, yaitu di dalam berupaya mempersiapkan sekolah ini untuk nanti bisa mendapatkan status sebagai sekolah bertaraf internasional. Program-programnya luar biasa. Dan di sana kerjasama saya sebagai wakakurikulum dan Pak Tino sebagai wakasek kesiswaan sangat terlihat, ya. Jadi di sini benar-benar saya sangat terkesan dengan beliau. Yang saya rasakan bahwa saya dengan beliau punya chemistry yang sangat tinggi waktu itu. Jadi sangat istilahnya kompatibel di antara saya dengan Pak Tino, dan ada kecocokan di dalam sama-sama menjalankan tugas profesinya masing-masing. Intinya, ya,
kesan saya kepada beliau, Pak Tino, bahwa beliau adalah sosok guru yang sangat disiplin, tegas dan teguh serta berpendirian kuat, ya. Terutama di dalam menjalankan tugas-tugas profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Trisutanto. Saya mengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Jember. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pesan dan kesan terhadap Bapak Dr. Andes Tino Buari. Selama bekerja dengan beliau, Bapak Tino Buari adalah seorang yang teliti dan beliau sangat mudah untuk membimbing kami rekan-rekan yang masih junior. Dan harapan saya adalah bahwa semoga Pak Tino di masa pensiun bisa menikmati masa pensiun dengan baik, dalam keadaan yang sehat dan berbahagia selalu dengan keluarga. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kesan saya terhadap Bapak Tino, menurut saya beliau adalah guru yang tegas, tetap disiplin, tetapi di balik ketegasan dan kedisiplinannya itu beliau sangat familiar juga, ya. Beliau juga enak untuk diajak bertukar pikiran, dan beliau sangat menginspirasi kami bagi guru-guru yang muda. Demikian kesan saya selama saya bekerja sama dengan beliau. Terima kasih. Bapak Tino Buari, disiplin, Tertib, hebat, disiplin dan tegas, baik, Bahagia. Ya Bapak. ya, Bagaimana perasaan Pak Tino setelah melihat video baru? sangat terharu. Sebetulnya saya menjalankan tugas itu karena amanah. Menurut saya sebetulnya bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Saya hanya orang yang lemah, ya. Hanya saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi SMA 1 Jember. Itu. Mungkin setelah melihat video ini ada beberapa momen terkesan dan paling berkesan menurut Bapak yang terpantik kembali dalam ingatan Bapak Tino. Yang terkesan itu yaitu apabila ada anak-anak yang dengan keterbatasannya tapi dia sukses. Kalau anak yang dengan kelebihan sukses, itu hal yang wajar. Tapi kalau dengan adanya keterbatasannya dia sukses, itulah saya yang salut. Ada anak yang terbatas dalam bidang ekonomi, ya, tapi dia bisa sukses di perguruan tinggi. Ya. Dia itu di sini malah cerita ini ya, mondok. Bahkan sering saya tanyai, "Duk, kamu sudah sarapan?" Karena betulan cewek. Belum, Pak. Loh, kenapa enggak sarapan? Saya berangkatnya pagi. Saya berangkatnya jam 6, Pak, ya. Karena dulu masuknya jam 6.30, Pak. SMA 1 itu masuknya jam 6.30. Terlambat 1 menit, berarti harus PBB. Kenapa kok 6.30? Karena saya berkeyakinan yang disetujui oleh kepala sekolah ini. Kalau sekolah-sekolah masuknya kan jam 7. Berarti pada waktu itulah rame. Lah kalau kita masuknya 6.30 masih sepi. Sehingga tidak ada yang macet. Tidak ada. Dia dengan keterbatasan, dia berangkat tidak pernah terlambat, padahal dia naik sepeda engkol. Dia kosnya di Asri, pondok di Asri. Saya tanyai, sarapan, Duk? Tidak. Terus siang bagaimana? Makan, Pak. Dia sangunya berapa? Hanya
1.500. Untuk beli apa, Nduk? 1.500. Beli gorengan. Jadi. Terus, nah nanti pulangnya bagaimana? Ya pulangnya nanti, Pak, langsung makan. Kalau ada nasinya katanya itu. Karena di pondokan kadang-kadang nasinya dihabiskan. Ya, akhirnya nggak makan. Minumnya air apa, Nduk? Ya kalau ada ya air. Kalau di pondokan biasanya kalau air yang bisa habis ya minum aja air keran. Ya, air keran itu minum. Ya, yang kebetulan dia adalah anak yatim, bapaknya itu seorang guru ngaji, yang ibunya jualan gereja. Ya, tapi dengan kekurangan itu dia mengatakan gini, saya tidak ingin Pak sengsara. Mosok saya sengsara, besok saya sengsara juga. Ya kan? Saya tidak ingin Pak, anak saya besok, anak turun saya itu. Ya, saya makanya harus berhasil. Akhirnya dia waktu itu SNPTN masuk, ya kan? Dia diterima di ITS. Ya, di ITS dia dapat waktu itu masih ada bidik misi maksudnya, ya, terus KIP, ya, terus ditambahi ada beasiswa dari ITS. Jadi boleh kalau di ITS itu anak yang memang berkemampuan kurang itu bisa minta lagi, ya, karena memang betul-betul harus dibantu. Kalau hanya bidik misi nggak cukup karena hanya 750. Itu jadi kesan dari teman-teman dengan memberikan suatu apresiasi yang positif, ya. Saya terima kasih karena memang beliau adalah orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang mempunyai dedikasi yang sangat tinggi terhadap kemajuan SMA 1. Beliau adalah orang-orang yang hebat, yang mempunyai sesuatu strategi-strategi khusus untuk memajukan SMA 1. Itu, Mas. Wow, cukup memotivasi sekali kisah yang disampaikan oleh Bapak Tino. Memang teman-teman, untuk mencapai suatu kesuksesan perlu adanya pengorbanan gitu Pak. Betul. Semakin besar pengorbanan yang kita lakukan, semakin besar pula peluang kita untuk sukses. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu spesial dan narasumber lainnya yang akan bergabung bersama kita nih teman-teman. Tentunya akan meningkatkan semangat kita untuk melakukan perbincangan berikutnya. Siapakah beliau? Wait teman-teman, tunggu. Sebelum itu kita lihat cuplikan video Pak Tino selama mengajar di SMA Negeri 1 Jember. Nah, teman-teman, inilah tamu spesial kita kali ini. Tentunya teman-teman sudah tidak asing dengan beliau. Beliau adalah Bu Ita, guru BK dari SMA Negeri 1 Jember, sekaligus istri dari Bapak Tino. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita berbincang lebih jauh, Ibu, mungkin kesibukan hari akhir-akhir ini itu apa aja, Ibu? Mungkin di rumah atau di sekolah gitu, Bu? Kalau di rumah, seperti biasa kegiatan ibu rumah tangga ya, mengurus keluarga. Kalau di sekolah ya ngajar, gitu ya. Barusan ini Pak Tino dengan saya berbincang banyak hal, Ibu. Sangat memotivasi sekali bagi saya dan teman-teman penonton yang melihat video ini. Tentunya apa yang diraih dan apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Tino, kesuksesan Pak Tino tidak lepas dari dukungan keluarga dan Ibu sendiri. Dari Ibu sendiri, dukungan untuk terus mensupport Pak Tino agar lebih maju dan tetap semangat dalam mengarungi kehidupan mengajar, itu seperti apa, Ibu? Ibu selalu ini ya, kalau pas beliaunya dulu waktu di kesiswaan, dulu kan beliaunya juga pernah di kesiswaan ya.
Ya kalau pas ada kegiatan sampai malam itu saya juga kadang nemenin. Ada juga kegiatan home visit, saya juga ikut beliau. Oke, selama Pak Tino menjadi guru itu tentunya kan sering menguras tenaga, pikiran. Ada tidak Ibu tips dari Ibu untuk menjaga kesehatan Pak Tino, atau mungkin dari Pak Tino Ibu lakukan beberapa, oh nggak boleh makan ini atau disiapkan makanan ini supaya menunjang kesehatan dari Pak Tino? Kalau masalah itu saya selalu masak sendiri ya untuk keluarga, masak sendiri untuk keluarga. Karena apa? Kadang kalau di luar itu kan untuk kebersihan itu kadang juga kita harus pilih-pilih gitu ya. Gitu. Ya berarti bentuk support untuk menjaga kesehatan Pak Tino, Ibu menyiapkan makanan sendiri untuk menjamin gizi dan kebersihan dari makanannya itu. Sampai bekal. Sampai bekalnya juga saya bawakan, memang dari pagi sarapan di rumah, nanti pulangnya juga kan sampai sore ya. Kadang yang lain sudah pulang, kesiswaan tuh paling akhir biasanya pulang itu. Makanya untuk makan siang itu saya bawakan dari rumah. Mungkin untuk Mbak Tino lagi, apakah benar yang dikatakan Ibu Ita tentang supportnya kepada Pak Tino, atau mungkin kesan Pak Tino kepada Ibu Ita itu seperti apa Pak Tino? Gini, dia adalah istri yang penuh pengertian. Ya, jadi tahu tentang tanggung jawab tugas saya. Jadi kalau umpamanya dulu yang pernah saya lakukan ya, setiap ada kegiatan, baik itu kegiatan BK atau kesiswaan, dia selalu ikut. Bahkan ya sekalian lah saya ajak, pernah bumisit ke anu saja, ya kan. Jadi pada waktu ada PPDB itu kan melihat keadaan rumah anak-anak yang tidak mampu, itu saya ajak. Terus pada waktu di kesiswaan, pada waktu ada lomba-lomba basket, pertandingan basket sampai ke Probolinggo, dia juga saya ajak. Bahkan di GOR ini Garuda, ini juga saya ajak. Bahkan untuk foto buken, ya kan, karena itu jauh dan berbahaya, yaitu di Papuma, ya kan, khawatir anak-anak itu mandi, akhirnya ya saya awasi sendiri karena sangat berbahaya. Ya saya ajak. Jadi dia mendukung tentang apa ya kegiatan suami. Ya, itulah. Jadi baiknya Bu Ita itu. Jadi ya tidak pernah rewel walaupun sampai malam dia juga nggak ada masalah. Karena apa? Itu tugas daripada sekolah yang diemban oleh suaminya. Itu Mas. Oke, berarti Bu Ita sangat mendukung dan sangat support 100% dan memberikan perhatian penuh kepada Pak Tino. Oke. Mungkin ke Ibu Ita lagi, Bu. 3 kata yang menggambarkan Pak Tino menurut Bu Ita. Sabar. Telaten. Mendidik. Oke teman-teman, ada 3 kata menurut Bu Ita tentang Pak Tino: sabar, telaten, dan mendidik. Itu seperti apa Ibu tentang 3 kata itu? Sabar. Beliau meskipun dalam berbicara itu kadang memang suaranya tuh kenceng ya, keras, ya. Tapi beliaunya tuh di dalamnya tuh lembut. Iya. Sabar gitu, memang kelihatannya aja, casingnya aja dia kayak galak gitu ya, tapi intinya baik. Sabar. Telaten itu bener-bener dari saya yang nggak bisa apa-apa, itu saya jadi ngerti sedikit-sedikit. Itu beliaunya tuh telaten untuk ini gini itu beliaunya tuh telaten sekali. Terus tadi mendidik itu bukan hanya saya, juga untuk anak-anak, juga untuk siswa-siswanya itu mendidik banget. Dari yang nggak bisa apa-apa sampai nggak tahu apa-apa, sampai mereka yang
bisa ngerti tentang masalah atau pendidikan yang ada di sekolah itu, mereka Pak Tino itu mendidik banget itu. Masya Allah sekali. Masya Allah sekali. Sangat menyayangi segala sekitarnya. Iya, betul. Dari mungkin ke Bapak Tino lagi. Iya. Dari apa yang telah disampaikan Bu Ita, bagaimana Bu Ita mensupport Bapak secara penuh, bagaimana perasaan Pak Tino memiliki seorang istri seperti Bu Ita yang terus mensupport dan menjaga Pak Tino. Dia adalah istri yang saya dambakan. Jadi dia selalu mendukung kegiatan-kegiatan saya. Pada waktu ada kegiatan tugas KPK-an, dia juga saya ajak. Umbesit dia juga mau. Bahkan pada waktu ada di kesiswaan, mendukung pertandingan, menjadi supporter basket juga mau. Bahkan pernah mengikuti yang ke Surabaya, ke Probolinggo, lawan anak SMK 2. Waktu itu ya, kita bisa merebut juara 3. Jadi dia sangat mendukung dan sangat tahu tentang tanggung jawab. Bahkan pada waktu pembuatan buken aja ya, waktu itu ke Papuma dia saya aja. Kenapa? Karena kalau di Papuma takut anak-anak itu pas mandi, Papuma lautnya berbahaya, sehingga ayo ngikuti anak-anak buat apa itu buku kenangan. Beliaunya juga ikut. Itu ya. Baik teman-teman, sungguh sangat memotivasi sekali kisah dari Bu Ita dan Pak Tino. Beliau-beliau ini saling mendukung satu sama lain, saling mensupport satu sama lain, dan tidak terasa teman-teman, perbincangan yang sangat menarik dan sangat memberikan kita banyak pembelajaran, telah hampir pada penghujungnya. Tapi sebelum itu teman-teman, dari Bapak Tino dan Ibu Ita mungkin bisa memberikan pesan dan harapan untuk SMA 1 Jember ke depannya. Mungkin bisa dari Ibu Ita dulu, baru ke Pak Tino. Untuk SMA 1, semoga tetap menjadi yang nomor 1, maju terus menjadi sekolah terbaik. Amin. Dari Bapak Tino? Harapan saya sama ya, karena saya warga SMA 1 yang ikut ada di dalamnya, yaitu tetap bahwa SMA 1 is the best. SMA 1 terbaik. Bahkan untuk perguruan tinggi harus lebih banyak lagi. Ya. Itu Mas Alfa. Dari sobat-sobat semasa ini kebetulan kan banyak yang menonton Bapak. Ada juga dari teman-teman kelas 10, kelas 11, bahkan kelas 12 yang saat ini sudah mulai memasuki masa-masa persiapan menuju kuliah. Mungkin ada sepatah dua kata atau kalimat, kata-kata mutiara dari Bu Ita dan Bapak Tino yang diberikan kepada kami semuanya. Mungkin dari Ibu Ita terlebih dahulu kembali. Untuk kelas 12, semoga nanti bisa mendapatkan universitas yang dicita-citakan. Amin. Untuk kelas 10, selamat datang, selamat bergabung di SMA 1 Jember. Untuk yang kelas 11, siapkan sebentar lagi kalian kelas 12 yang nantinya sama nanti siap-siap untuk ke perguruan tinggi. Mungkin dari Bapak Tino kata-kata mutiara motivasi untuk kami semuanya. Hidup adalah perlombaan. Siapa yang kuat, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang serius,
dialah yang menjadi pemenang. Itu. Baik. Ya. Hidup itu adalah perlombaan, teman-teman. Jadi siapa yang serius, siapa yang mau berusaha, pasti akan berhasil. Ya. Yang paling kuat usahanya, mereka lah yang paling berhasil. Berusaha terlebih dahulu, bersakit-sakit terlebih dahulu. Ya, betul. Bersenang-senang, bukan kemudian, tapi Ya, selamanya. Selamanya. Gitu. Itulah teman-teman perbincangan kita kali ini. Beliau adalah guru yang tentunya terus memotivasi kita untuk terus belajar. Dan walaupun beliau sudah purna, beliau terus memberikan pembelajaran dan memantau kita, tidak melepas begitu saja. Dan ingat teman-teman, tidak ada namanya mantan guru. Oleh karena itu, kita semuanya harus untuk selalu menghargai guru sebagai orang yang paling berjasa untuk perencanaan kehidupan kita di masa depan. Ya, sebenarnya Bapak Tino dan Ibu Ita, kami ingin berbicara dan berbincang lebih banyak lagi dengan Ibu, namun mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, dan kita bisa bertemu di waktu lainnya karena ada pertemuan pasti ada perpisahan, dan ada perpisahan pasti ada pertemuan kembali. Tenang saja teman-teman. Oleh karena itu jangan lupa teman-teman selalu pantau aksi-aksi dari Actions di @actionsmasa untuk mendapatkan lebih lanjut informasi-informasi tentang seri-seri berikutnya yang akan kita tampilkan. Terakhir Ibu dan Bapak, kita jargon untuk SMA Negeri 1 Jember. SMA Negeri 1 Jember, tiada hari tanpa prestasi. Oh ya. Mungkin dipandu oleh Bapak Tino. Ya. SMA 1 Jember, tiada hari tanpa prestasi. Oke teman-teman, sekian. See you. Terima kasih.